Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Berita yang begitu mengejutkan hari ini bahwa nampaknya masyarakat Indonesia untuk mengadili ya Jokowi nampaknya benar-benar kenyataan. Ngeri ini bos, ya ngeri sampai-sampai begitu kan ya. Sampai-sampai beredar ada coretan-coretan adili Jokowi. Nah, tidak hanya itu dan tidak hanya itu. Seorang Jokowi ketika masuk nominasi ya orang terkorupsi ya dunia begitu kan ya versi OCCRP di situ menunjukkan ya banyak apa namanya masyarakat Indonesia dan juga apa namanya orang-orang internasional begitu kan ya orang-orang luar menyoroti bagaimana soal Jokowi apakah ada korupsi atau tidak sampai-sampai ada diliput oleh media. Wah, ini saking apanya? Saking masa iya seorang joki korupsi? Ya, seperti ini ya videonya. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. Itulah tadi apa yang disampaikan dalam beberapa apa namanya dalam beberapa berita yang menunjukkan bahwa bagaimana seorang Jokowi begitu kan ya muncul di nominasi orang terkorupsi begitu kan ya tokoh pemimpin terkorupsi di dunia versi OCCRP. Dan di sini kita lihat saja ya salah satu yang menjadi indikator dari apa namanya dari OCCRP di situ bahwa di rezim Jokowi banyak korupsi adalah soal bagaimana apa namanya cawi-cawi politik. Nah, cawi-cawi politik ini tentunya banyak orang yang mengatakan bahwa secara realitas memang iya seorang Jokowi begitu kan ya apa namanya cawi-cawi dalam dunia politik sampai-sampai ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat hari ini bahwa apa namanya masyarakat begitu kan ya melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi ya memang benar sesuai dengan kenyataan bahwa cawi-cawinya begitu. Nah, di sini disebutkan dalam apa namanya dalam pernyataan OCC RP di situ menunjukkan bahwa seorang Jokowi ini begitu kan ya selama memimpin Indonesia Jokowi melemahkan KPK, lembaga pemilu dan lembaga kehakiman di Indonesia demi kepentingan politik anaknya Gibran Raka Buming Raka. Apalagi ya ini Mas terus kemudian seolah-olah Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Wow. Ngeri bos. Wajar kemarin ada yang menggerakkan buzzer sana sini begitu untuk memframing untuk menaikkan citra elektabilitas dari seorang Jokowi. Ngeri ini, ngeri-ngeri sedap ya. Ternyata ya, memang secara logika kalau kita pikir secara data memang tidak ada ya untuk membuktikan apakah ada kerugian negara, apakah keuntungan bagi seorang Jokowi tidak ada. Tapi secara realitas, fakta kualitatif menunjukkan bahwa di rezim Jokowi banyak yang kemudian korupsi. Yang disorot masalah supremasi hukum, yang disorot masalah soal bagaimana ya di kementerian banyak yang korupsi. Dan disitulah yang disorot dianggap sebagai terorganisasi. Ya, dalam artian apa? Dalam artian bahwa dianggap sebagai kejahatan terorganisir. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ya investigasi jurnalisme ya untuk menunjukkan bahwa di rezim Jokowi banyak yang korupsi secara tidak langsung seperti itu begitu. Nah, kita lihat saja kalau seumpama ingin membantah ya silakan bantah aja. Saya merasa malu loh begitu ketika Indonesia dicap seperti itu begitu. Punya pemimpin dicap seperti itu. Saya malu. Ya mau kemana lagi begitu kan? Ya kalau sudah cawi-cawinya memang benar-benar kenyataan. Dan sekarang ini menjadi viral dan sekarang Gibran disebut-sebut begitu kan ya masuk dalam apa namanya dalam kepentingan-kepentingan politik oligarki atau kepentingan-kepentingan politik seorang Jokowi pada waktu itu mulai dari pelemahan dari KPK, MK dan sebagainya begitu kan ya. MK dipreteli agar Gibran masuk di situ. ini kan ngeri begitu secara tidak langsung begitu. Makanya dengan adanya seperti ini pelemahan KPK ini dinilai secara sistematis ya
yang seharusnya Gibran tidak bisa nyalon, tiba-tiba nyalon. Demi apa? Demi kerakusan kekuasaan. Kan itu. Walaupun secara tidak langsung MK sudah membuktikan itu, begitu kan, bahwa secara sah begitu, tapi masyarakat kan melihat di situ. Artinya secara tidak langsung inilah yang kemudian dicap sebagai ya terorganisir, kejahatan terorganisir. Lantas bagaimana sekarang ini? Ya kita harus terima sama dengan lembaga survei. Yang dirilis di situ adalah masalah soal persepsi. Kamu milih siapa? Jokowi. Kamu milih siapa? Kepuasannya siapa? Ini Jokowi, ya 75% kepuasannya misalnya. Itu kan persepsi orang. Sehingga mungkin sama dengan investigasi jurnalisme itu sebagai persepsi begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa di rezim Jokowi itu adalah banyak yang korupsi begitu. Nah, Jokowi finalis ya tokoh terkorup versi OCCRP, PDP petunjuk ya KPK untuk periksa. Nah, silakan. Saatnya sekarang ini KPK kabarnya lagi menunggu. Lagi menunggu laporan apakah Jokowi ini korupsi atau tidak. Ya, setidaknya untuk membuktikan itu bukan orang yang terlapor begitu kan ya. Seharusnya ya Jokowi akan membuktikan begitu ya. Pendukung-pendukung Jokowi datang ke sana ke Belanda. Ya, ke Amsterdam di situ begitu kan. Dia tuntut OCRP di situ. OCCRP di situ. Ya, kalau dituntut kan saya kira akan ada timbal baliknya ya. Nih, media internasional soroti Jokowi salah satu pemimpin paling korup dunia ya. Yang saya sebutkan tadi, tidak hanya di Indonesia seorang Jokowi ini disorot, bahkan dunia pun disorot ya. Jadi reputasi seorang Jokowi hancur seketika ya, yang dibangun 10 tahun ya dengan karmanya sendiri begitu kan anjlok seketika di situ. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Bahkan ya Gibran Rakabuming Raka disebut anak haram konstitusi. Nah inilah yang kemudian melebar begitu kan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ketika Gibran sebelum Pilpres begitu kan, sehingga batas usia digugat sana sini, akhirnya Gibran bisa lolos ya. Jejak Anwar Osman yang berujung diberhentikan dari Ketua KPK ya, dari MK ya, Ketua MK. Nah disitulah kita lihat saja ada nuansa-nuansa kejahatan terorganisir yang dilihat ya OCCRP ini terkait dengan ketirikatan paman ya si Gibran, Anwar Osman yang berada di yang berada di Mahkamah Konstitusi dengan Gibran sendiri. Karena Gibran tidak bisa nyalon pada waktu itu. Artinya ada terorganisir. Bagaimana kepentingan-kepentingan terselubung yang di dalamnya begitu kan ya, bisa ya untuk melakukan itu. Tergantung siapa lobby-lobby politiknya. Maka disitulah reputasi Anwar Usman dipertaruhkan ya, walaupun dipecat tapi pada kenyataan sekarang masih menjadi anggota KPK, MK ya. Bahkan OCCRP jelas alasan Jokowi masuk finalis tokoh terkorup soroti KPK dan Gibran. Wah, ngeri bos. Ngeri Gibran pun ya, nanti saya katakan bahwa Gibran ini punya reputasi akan anjlok ya pada kenyataannya. Semua orang akan mengungkapkan itu begitu. Bahkan klarifikasi OCCRP soal Jokowi masuk ke dalam daftar tokoh terkorup dunia begitu, Jokowi yang menanggapi santai. Tapi wajah kecut Jokowi sudah menampilkan di situ. Apanya yang korupsi? Kan itu. Jadi artinya apa? Artinya walaupun secara kuantitatif Jokowi ini tidak ada korupsi begitu kan ya, secara kerugian negara dan keuntungan bagi dirinya, tapi secara persepsi ya, secara kualitatif data yang kemudian diekspor sebagai investigasi jurnalisme itu sudah menunjukkan begitu kan ya, bahwa di rezim Jokowi itu adalah korupsinya parah. Ya memang benar begitu. Lihat saja begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, karena ini parah maka ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat bahwa tidak baik begitu kan ya. Juga ada kemerosotan dari supremasi hukum yang dilakukan oleh seorang Jokowi menjadi pemimpin negara pada waktu itu begitu. Bahkan ini keliru ya, klaim bahwa OCCRP hapus nama Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia. Nah, inilah yang kemudian menjadi klaim ya para buzzer-buzzer di situ begitu kan, yang kemudian ya karena para junjungannya Mulyono begitu kan ya, memberikan klarifikasi, wah ini hoax. Tapi masyarakat sekarang kan tidak percaya. Masyarakat sekarang justru percaya apa yang disampaikan OCCRP. Ya lihat di konten sebelumnya begitu ya. Saya sudah memberikan klarifikasi bahwa masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia itu lebih percaya OCCRP dibandingkan dengan seorang Jokowi. Kenapa?
Karena ya OCCRP itu berdasarkan investigasi begitu yang kemudian memunculkan data-data secara kualitatif untuk menunjukkan dan masyarakat itu percaya. Dan bahkan OCCRP itu sebagai bentuk lembaga independen yang kemudian dipercaya oleh masyarakat dunia. Jadi mau apa kita? Ya kalau mau dibantah silakanlah bantah begitu kan. Ya laporkan aja OCCRP, itu aja kok repot begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya kalau ada pembiaran kepada seorang Jokowi ya kepada OCCRP tidak dilaporkan, maka secara tidak mungkin, secara tidak langsung masyarakat percaya terhadap apa yang disampaikan OCCRP. Kan itu logikanya sebenarnya. Makanya dugaan-dugaan ini muncul. Wah, jangan-jangan ini pesanan ya, sudah basi dengan kata-kata seperti itu. Wah, ini ada provokator. Wah, ini fitnah. Sudah basi dengan kata-kata seperti itu. Masyarakat lebih paham ya, terutama bagaimana situasi dan kondisi ketika rezim Jokowi saat memimpin. Masyarakat sudah mengetahui bagaimana hukum, bagaimana ini dilemahkan, bagaimana ada kong kali kong. Dan ini sudah paham masyarakat Indonesia, sudah tahu di dalamnya. Makanya masyarakat Indonesia itu ya sebagian ya lebih percaya OCCRP dibandingkan dengan Jokowi. Kan itu logikanya. Secara tidak langsung ini akan membuktikan bahwa di rezim Jokowi saat memimpin ya amburadul, anjlok. coba kita lihat saja persepsi soal EPK KPK begitu kan. Ya kan di situ sudah jelas begitu kan berapa begitu. Jadi artinya apa? Artinya citra Jokowi sekarang ini sudah anjlok ya. Citra seorang Jokowi ini anjlok begitu kan yang dianggap mewakili bahwa sederhana, santai, ya tenang, tapi pada kenyataannya ya rumit juga pada akhirnya. Artinya secara tidak langsung masyarakat akan meminta pertanggungjawaban kepada seorang Jokowi ya. Kalau tidak ya masyarakat akan mengadili itu. Makanya muncullah coretan-coretan di berbagai di berbagai jembatan, di berbagai gedung begitu kan. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Ini ngeri bos ya, ngeri sedap ya. Bahkan coretan dinding mengadili Jokowi. Wah ngeri nih. Ini ngeri begitu banyak yang kemudian tidak hanya coretan-coretan di dinding begitu kan ya, bahkan media internasional pun menyoroti bagaimana soal Jokowi ini. Ya orangnya dianggap santai, orangnya dianggap ya itu aja begitu. Tapi pada kenyataannya bermain di balik ini semua. Kan orang menyimpulkan seperti itu. Nah, mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu? Ya, jalan satu-satunya adalah adili Jokowi. Ya, artinya diminta pertanggungjawaban. Benar nggak seperti itu? Tapi secara logika dan secara nyata, memang di rezim Jokowi banyak korupsi, ya supremasi hukum nampaknya ya seolah-olah seperti itu. Ada pelemahan-pelemahan terorganisir. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe. Begitulah kura-kura.